Di musim kemarau, sering terjadi kekeringan. dan hal ini bisa menyebabkan kesulitan air bersih. Untuk mengatasi hal tersebut, air laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih menggunakan metode reverse osmosis atau osmosis balik. Apa itu osmosis? Apa itu reverse osmosis? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sahabat mau belajar, kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan osmotik. Osmosis merupakan peristiwa yang terjadi secara alamiah pada dua buah larutan yang berbeda konsentrasinya dan terpisah oleh membran semi-permeabel sehingga menyebabkan perpindahan pelarut hingga akhirnya tercapai kesetimbangan antara keduanya. Membran semi-permeabel ini merupakan membran berpori yang dapat dilewati oleh pelarut atau air, namun tidak dapat dilewati oleh satu larut. Pelarut atau air akan bergerak dari larutan yang berkonsentrasi rendah menuju larutan yang berkonsentrasi tinggi melalui membran hingga konsentrasi di kedua sisi sama. Peristiwa osmosis dapat dicegah dengan memberi tekanan pada permukaan larutan. Tekanan yang diperlukan untuk mencegah peristiwa osmosis ini disebut dengan tekanan osmotik. Tekanan osmotik didefinisikan sebagai tekanan yang diberikan untuk menahan perpindahan pelarut dari larutan dengan konsentrasi pelarut tinggi menuju larutan dengan konsentrasi pelarut rendah. Bila tekanan eksternal atau tekanan luar diberikan sebesar tekanan osmotik pada suatu sisi larutan, maka ketinggian pelarut dan larutan akan kembali seperti semula. Tekanan osmotik bergantung pada konsentrasi dan bukan pada jenis zat larut. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan encer dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut. Salah satu contoh penerapan tekanan osmotik adalah pada proses pemurnian air laut menggunakan metode reverse osmosis atau osmosis balik. Dalam proses pemurnian air laut menggunakan metode osmosis balik, tekanan sebagai energi pendorong dari luar diberikan ke sisi yang memiliki konsentrasi lebih tinggi atau kadar zat terlalunya tinggi, sehingga mampu mendorong pelarut atau air untuk melewati membran tersebut. Gaya yang diberikan tersebut menyebabkan pelarut, dalam hal ini air murni, akan berpindah dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Pelarut air yang telah murni tersebut dapat dipindahkan ke dalam penampungan, sedangkan satu larut sebagai satu taminan yang tidak mampu melewati membran semi-permeabel akan dibuang sebagai residu. Demikian materi kimia kali ini. Untuk menambah wawasan kalian dalam materi kimia kali ini, kalian dapat mengunjungi portal Rumah Belajar. Terima kasih. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari. Nah, bilangan oksidasi adalah harga yang diberikan pada setiap atom unsur menurut aturan tertentu. Nah, aturannya yang pertama adalah dalam unsur bebas, bilangan oksidasi atom sama dengan 0. Jadi unsur bebas, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, dalam senyawanya dengan bilangan oksidasi dari H plus H sama dengan plus 1. O oksigen sama dengan -2.
Tentu ada beberapa pengecualian seperti dalam senyawa superoksida atau dalam senyawa peroksida H itu jadi -1. Dalam semua senyawanya bilangan oksidasi golongan 1A sama dengan +1, golongan 2A sama dengan +2, dan golongan 3A sama dengan +3. Yaitu kalau terang lihat golongan 1A ada H, hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, kalsium. Golongan 2A berlium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Dan golongan 3A boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Keempat, jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam suatu senyawa sama dengan 0. Jadi kalau ada satu senyawa tidak ada muatan di atasnya, maka jumlah bilangan oksidasinya adalah 0. Yang kelima, dalam ion monoatom bilangan oksidasinya sama dengan muatan. Jadi kalau udah H+, maka muatannya adalah +1. O2-, maka muatannya atau Al3+, maka muatannya +3. Yang keenam, dalam ion poliatom jumlah bilangan oksidasi sama dengan muatannya. Contohnya SO4 2-, maka muatannya 2-. NO3-, maka muatannya ini 1-. Contoh, tentukan bilangan oksidasi masing-masing atom dalam senyawa K2Cr2O7. Jadi kalau kita lihat di sini, atom K itu ada 2. Kemudian Cr ada 2 dan O ada 7. Nah, seperti yang sudah dikatakan di atas, oksigen itu memiliki bilangan oksidasinya -2. Kemudian K ini termasuk dalam golongan 1A, maka dia memiliki bilangan oksidasi +1. Nah, yang akan terang cari di sini. Jadi 2 sudah didapat, tinggal yang Cr. Jadi kalau terang bisa tuliskan, O di sini ada 7 kali dengan -2, hasilnya -14. Kemudian Cr ini ada 2, terang belum tahu berapa dp bilangan oksidasi. Yang ketiga ini 2 kali +1 sama dengan +2. Nah, ini terang akan jumlahkan, hasilnya harus sama dengan 0 karena di atas ini tidak ada muatan. Jadi K2Cr2O7 ini bukan ion, ini adalah bilangan oksidasi senyawa sama dengan 0. Jadi ini sudah senyawa dengan bilangan oksidasi jumlahnya harus 0. Jadi 0 sama dengan -14 tambah 2x tambah 2. Nah, -14 tambah 2 -12. Ini 2x, maka x sama dengan +6. Jadi -12 bagi 2 jadi +6. Dia pindah ruas, jadi ini pindah ruas, ini jadi plus, terus dibagi 2 dapat +6. Jadi kalau terang simpulkan, K memiliki bilangan oksidasi +1, Cr +6, dan oksigen. Ada beberapa contoh di sini. Contoh yang pertama adalah KMnO4. KMnO4 seperti yang telah tahu tadi, oksigen -2, ini -2. Kemudian Mn ini belum diketahui. Kemudian K +1. Ini jumlahnya kalau terlihat tidak ada muatan di atas, maka jumlahnya harus 0. Jumlah 0, jadi -8 tambah X tambah 1. X itu mesti berapa supaya kasih baku jumlah ini semua jadi sama dengan 0. Jadi -8 tambah 1 -7. -7 tambah berapa sama dengan 0? Hasilnya adalah +7. Yang kedua, S2O7 2-.
Jadi ini jumlah muatannya itu harus sama dengan min 2. Kita mulai yang pertama. Ya, oksigen min 2, sedangkan S orang belum tahu. Nah ini, jadi dijumlahkan dia harus sama dengan min 2. Ini min 2 sama dengan min 14 tambah 2X. Ini 2X harus berapa supaya jumlahnya sama dengan min 2? Jadi min 14 tambah plus 12. Plus 12 itu dibagi 2 dapat plus 6. Nah, di bawah contoh lain. Sini oksigen min 2, kemudian Cl belum diketahui, K orang sudah tahu plus 1. Jadi jumlahnya ini tidak ada muatan di atas, maka jumlahnya 0. Ini min 6 tambah X tambah 1. Min 6 tambah berapa tambah 1 sama dengan 0, berarti hasilnya adalah plus 5. Selanjutnya ini dia harus jumlahnya sebentar sama dengan 0 karena tidak ada muatan di atas. Jadi O ini 4 kali 2 jadi 8. Kemudian P itu yang belum diketahui, dan CA ini termasuk golongan 2A kalsium, maka dia 3 kali plus 2 sama plus 6. Jadi 0 sama dengan min 16 tambah 2X tambah 6. Ini min 16 tambah 6 jadi min 10. Min 10 bagi 2 dapat 12. Ya, demikian juga contoh yang di bawah ini. Ini 3 dikali min 2, oksigen min 2, kemudian C yang terang belum ketahui. Jumlahkan harus sama dengan min 2. Jadi min 6 tambah berapa sama dengan min 2? Jawabannya adalah plus 4. Selanjutnya ini oksigen sudah pasti min 2, sedangkan P yang akan kita cari karena tidak diketahui. Kemudian H itu plus 1. Jumlahkan ini harus sama dengan min 2. Min 2 kurang 8 tambah X tambah 1. Min 8 tambah 1 dapat min 7. Min 7 tambah berapa sama min 2? Jawabannya adalah plus 5. Nah, ada contoh lain juga di sini. K2CH2O7. Oksigen terang tahu. Oh ya, mulai dari K plus 1 kali 2 dapat plus 2. Kemudian CR belum diketahui masih X, kali 2 dapat 2X. Kemudian oksigen min 2 kali 7 dapat min 14. Nah, hasilnya harus sama dengan 0 karena di atas ini tidak ada muatan. Jadi min plus 2 tambah berapa kurang 14 sama dengan 0. Maka orang bisa dapat di sini adalah plus 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Tambah 2 plus 14. Plus 14 kurang 14 sama dengan 0. Nah, ada contoh di bawah ini. Nah, ini yang akan menjadi tugas Anda. Selamat mengerjakan. Hai Sobat Mau Belajar, bersama saya Christian. Hari ini kita akan belajar kimia. Pernahkah kita melihat hal-hal seperti ini? Ini adalah proses korosi yang terjadi pada besi, perak, dan tembaga. Apa itu korosi dan bagaimana cara mengatasinya? Mari kita lihat bersama-sama. Korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh karena terjadi reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya membentuk senyawa yang tidak dikehendaki. Contohnya adalah karena pada besi,
perak yang kilapnya memudar, dan tembaga yang menjadi warna kehijauan. Sahabat mau belajar, ada beberapa faktor yang mempercepat korosi. Yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Udara yang lembab, yang banyak mengandung air, akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit yaitu asam atau garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Hal ini memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia. Sahabat mau belajar, kita bisa mencegah atau memperlambat korosi dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Misalnya adalah dengan membuat lingkungan udara bebas dari oksigen. Caranya dengan mengalirkan CO2 ke dalam lingkungan. Yang kedua adalah mencegah logam bersinggungan dengan air dan oksigen. Ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan dalam hal ini. Yang pertama adalah dengan cara mengecat. Lapisan cat akan mencegah logam untuk bersentuhan langsung dengan oksigen dan air. Nah, hanya jika catnya terkelupas atau tergores, maka logam di bawahnya akan terkorosi. Nah, teknik ini biasa dilakukan pada kapal, jembatan, dan mobil. Teknik berikutnya adalah memberi oli atau minyak. Lapisan oli ini bisa mencegah kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, dan harus dioleskan secara berkala. Contoh penggunaannya adalah pada mesin mobil dan mesin motor. Teknik berikutnya adalah memberi lapisan plastik. Lapisan plastik ini akan mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Hanya jika plastiknya terkelupas, maka korosi akan mulai terjadi. Contohnya adalah pada rak pengering yang ada di dapur. Teknik berikutnya adalah galvanisasi. Galvanisasi yaitu melapisi logam dengan seng. Contohnya adalah atap seng. Lapisan seng ini dapat mencegah kontak langsung antara logam atau besi dengan air dan udara atau oksigen yang ada di sekitarnya. Contoh penggunaan teknik ini adalah pada konstruksi jembatan dan konstruksi bangunan. Teknik berikutnya adalah electroplating. Electroplating adalah pelapisan logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. Sebagai contoh adalah pelapisan logam dengan nikel, dengan krom, dengan timah, ada juga pelapisan logam dengan timbal. Teknik berikutnya adalah sterilizing. Sterilizing ini adalah mereaksikan logam dengan asam fosfat, sehingga permukaan logam tertutup dengan fosfat. Sebagai contoh adalah badan mobil. Yang terakhir adalah perlindungan katodik. Perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam dengan logam yang lain yang mempunyai potensial elektrolit yang sangat rendah, biasanya magnesium. Ketika terjadi oksidasi, logam yang dilindungi akan segera menarik elektron dari logam pelindung, sehingga oksidasi akan berlangsung pada logam pelindung tersebut. Oleh karena logam pelindung teroksidasi, maka lama-kelamaan akan habis dan harus diganti dengan yang baru secara periodik. Contoh penggunaannya adalah pada kapal laut. Jadi, kita bisa mencegah korosi atau memperlambat korosi dengan cara yang pertama adalah mengontrol atmosfer. Yang kedua, dengan mencegah logam untuk bersentuhan langsung dengan air dan oksigen. Yang ketiga adalah perlindungan katodik. Demikian materi kimia kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hai sobat pembawa belajar, kembali lagi bersama saya Christian. Kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan tugas
oksidasi adalah harga yang diberikan pada setiap atom unsur menurut aturan tertentu. Biologi ini dapat diterangkan menurut rumus senyawa, keelektronegatifan relasi unsur, dan beberapa aturan tertentu. Mari kita lihat aturan-aturan untuk bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atom unsur bebas adalah 0. Contohnya adalah dalam H2, N2, O2, C4, Na, Mg, Mc, dan Al. Bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa adalah 1, kecuali dalam senyawa tidak logam adalah 1. Contohnya, satu adalah dalam senyawa HCl, NH3, dan H2SO4. Dalam hidrogen akan bernilai N1, yaitu dalam senyawa NaA dan CaH2. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa sama dengan Min2, kecuali dalam peroksida, yaitu H2O, H2O2, atau dalam superoksida, yaitu KO2 yang nilai bilangan oksidasinya adalah Min1/2. Bilangan oksidasi suatu ion monoatom sama dengan muatannya. Kalau kita lihat contoh ini Na+, maka bilangan oksidasinya ada +1. Sedangkan Mg2+, bilangan oksidasinya adalah +2. Dalam senyawa, bilangan oksidasi unsur golongan alkali atau golongan setua sama dengan +1. Sedangkan untuk golongan 2A atau golongan alkali tanah adalah +2. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Pada senyawa S2, O2 memiliki bilangan oksidasi Min2. Dibandingkan dengan jumlah atomnya 2, maka bilangan oksidasinya adalah Min4. Maka S mempunyai bilangan oksidasi 4, sehingga jumlah oksidasi unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu ion terdiri yang terdiri atas beberapa unsur sama dengan muatannya. Contohnya dalam senyawa SO4 2-. Maka jumlah bilangan oksidasinya adalah 2. Bilangan oksidasi unsur yang lebih elektronegatif selalu negatif, dan yang kurang elektronegatif selalu positif. Contohnya dalam senyawa OF2, atom F lebih elektronegatif daripada atom O, maka bilangan oksidasi F negatif, sedangkan O bernilai positif. Demikian pelajaran kimia kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari. Nah, bilangan oksidasi adalah harga yang diberikan pada setiap atom unsur menurut aturan tertentu. Nah, aturannya yang pertama adalah dalam unsur bebas, bilangan oksidasi atom sama dengan 0. Jadi unsur bebas, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, dalam senyawanya sama 0. Bilangan oksidasi dari H plus H sama dengan +1. O oksigen sama dengan Min2. Tentu ada beberapa pengecualian seperti dalam senyawa superoksida atau dalam senyawa peroksida H itu jadi -1. Dalam senyawanya bilangan oksidasi golongan 1A sama dengan +1, golongan 2A sama dengan +2, dan golongan 3A sama dengan +3. Yaitu kalau terang lihat golongan 1A ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, kalsium. Golongan 2A beryllium, magnesium,
kalsium, strontium, barium, radium. Dan golongan 3 boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Keempat, jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam suatu senyawa sama dengan 0. Jadi kalau ada satu senyawa tidak ada muatan di atasnya, maka jumlah bilangan oksidasinya adalah 0. Yang kelima, dalam ion monoatom bilangan oksidasinya sama dengan muatan. Jadi kalau udah H+, maka muatannya adalah +1. O2-, maka muatannya atau Al3+, maka muatannya +3. Yang keenam, dalam ion poliatom jumlah bilangan oksidasi sama dengan muatannya. Contohnya SO4 2-, maka muatannya 2-. NO3-, maka muatannya 1-. Contoh, tentukan bilangan oksidasi masing-masing atom dalam senyawa K2Cr2O7. Jadi kalau kita lihat di sini, atom K itu ada 2, kemudian Cr ada 2, dan O ada 7. Nah, seperti yang sudah dikatakan di atas, oksigen itu memiliki bilangan oksidasinya -2. Kemudian K ini termasuk dalam golongan 1A, maka dia memiliki bilangan oksidasi +1. Nah, yang akan terang cari di sini, jadi 2 sudah didapat, tinggal yang Cr. Jadi kalau terang bisa tuliskan, O di sini ada 7 kali dengan -2, hasilnya -14. Kemudian Cr ini ada 2, terang belum tahu berapa dp bilangan oksidasi. Yang ketiga, ini 2 kali +1 sama dengan +2. Nah, ini terang akan jumlahkan, hasilnya harus sama dengan 0 karena di atas ini tidak ada muatan. Jadi K2Cr2O7 ini bukan ion, ini adalah bilangan oksidasi senyawa sama dengan 0. Jadi ini sudah senyawa dengan bilangan oksidasi jumlahnya harus 0. Jadi 0 sama dengan -14 tambah 2x tambah 2. Nah, -14 tambah 2 -12. Ini 2x, maka x sama dengan +6. Jadi -12 bagi 2 jadi +6. Dia pindah ruas, jadi ini pindah ruas, ini jadi plus, terus dibagi 2 dapat +. Jadi kalau terang simpulkan, K memiliki bilangan oksidasi +1, Cr +6, dan oksigen. Ada beberapa contoh di sini. Contoh yang pertama adalah KMnO4. KMnO4 seperti yang teman tahu tadi, oksigen -2, ini -2, kemudian Mn ini belum diketahui, kemudian K +1. Ini jumlahnya kalau terlihat tidak ada muatan di atas, maka jumlahnya harus 0. Jumlah 0, jadi -8 tambah X tambah 1. X itu mesti berapa supaya kasih baku jumlah ini semua jadi sama dengan 0. Jadi -8 tambah 1 -7. -7 tambah berapa sama dengan 0? Hasilnya adalah +7. Yang kedua, S2O7 2-. Jadi ini jumlah muatannya itu harus sama dengan -2. Kita mulai yang pertama. Ya, oksigen -2, sedangkan S terang belum tahu. Nah, ini. Jadi dijumlahkan dia harus sama dengan -2. Ini -2 sama dengan -14 tambah 2x. Ini 2x harus berapa supaya jumlahnya sama dengan -2? Jadi -14 tambah plus 12.
Plus 12 itu dibagi 2 dapat plus 6. Nah, di bawah contoh lain. Sini oksigen min 2, kemudian Cl belum diketahui, K kurang tahu plus 1. Jadi jumlahnya ini tidak ada muatan di atas, maka jumlahnya 0. Ini 6 tambah X tambah 1. Ini 6 tambah berapa tambah 1 sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah plus 5. Selanjutnya ini dia harus jumlahnya sebentar sama dengan 0 karena tidak ada muatan di atas. Jadi O ini 4 kali 2 jadi 8. Kemudian P itu yang belum diketahui, dan CA ini termasuk golongan 2A kalsium, maka dia 3 kali plus 2 sama plus 6. Jadi 0 sama dengan min 16 tambah 2X tambah 6. Ini min 16 tambah 6 jadi min 10. Min 10 bahagi 2 dapat plus. Ya, demikian juga contoh yang di bawah ini. Ini 3 dikali min 2, oksigen min 2, kemudian C yang terang belum ketahui. Jumlahkan harus sama dengan min 2. Jadi min 6 tambah berapa sama dengan min 2. Jawabannya adalah plus 4. Selanjutnya ini oksigen sudah pasti min 2. Sedangkan P yang akan kita cari karena tidak diketahui. Kemudian H itu plus 1. Dijumlahkan ini harus sama dengan min 2. Min 2 kurang 8 tambah X tambah 1. Min 8 tambah 1 dapat min 7. Min 7 tambah berapa sama min 2? Jawabannya adalah plus 5. Nah, ada contoh lain juga di sini. K2CH2O7. Oksigen terang tahu. Oh ya, ini mulai dari K plus 1 kali 2 dapat plus 2. Kemudian Cr belum diketahui masih X kali 2 dapat 2X. Kemudian oksigen min 2 kali 7 dapat min 14. Nah, hasilnya harus sama dengan 0 karena di atas ini tidak ada muatan. Jadi min plus 2 tambah berapa kurang 14 sama dengan 0. Maka terong bisa dapat di sini adalah plus 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Tambah 2 plus 14. Plus 14 kurang 14 sama dengan 0. Nah, ada contoh di bawah ini. Nah, ini yang akan menjadi tugas Anda. Selamat mengerjakan. Hai Sobat Rumah Belajar, bersama saya Christian. Hari ini kita akan belajar kimia. Pernahkah kita melihat hal-hal seperti ini? Ini adalah proses korosi yang terjadi pada besi, perak, dan tembaga. Apa itu korosi dan bagaimana cara mengatasinya? Mari kita lihat bersama-sama. Korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh karena terjadi reaksi kimia antar logam dengan zat-zat di lingkungannya membentuk senyawa yang tidak dikehendaki. Contohnya adalah karat pada besi, perak yang kilapnya memudar, dan tembaga yang menjadi warna kehijauan. Sahabat Rumah Belajar, ada beberapa faktor yang mempercepat korosi. Yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Udara yang lembab yang banyak mengandung air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit yaitu asam atau garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab
korosi yang utama. Yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Hal ini memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia. Sahabat rumah belajar, kita bisa mencegah atau memperlambat korosi dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Misalnya adalah dengan membuat lingkungan udara bebas dari oksigen. Caranya dengan mengalirkan CO2 ke dalam lingkungan. Yang kedua adalah mencegah logam bersinggungan dengan air dan oksigen. Ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan dalam hal ini. Yang pertama adalah dengan cara mengecat. Lapisan cat akan mencegah logam untuk bersentuhan langsung dengan oksigen dan air. Nah, hanya jika catnya terkelupas atau tergores, maka logam di bawahnya akan terkorosi. Nah, teknik ini biasa dilakukan pada kapal, jembatan, dan mobil. Teknik berikutnya adalah memberi oli atau minyak. Lapisan oli ini bisa mencegah kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, dan harus dioleskan secara berkala. Contoh penggunaannya adalah pada mesin mobil dan mesin motor. Teknik berikutnya adalah memberi lapisan plastik. Lapisan plastik ini akan mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Hanya jika plastiknya terkelupas, maka korosi akan mulai terjadi. Contohnya adalah pada rak pengering yang ada di dapur. Teknik berikutnya adalah galvanisasi. Galvanisasi yaitu melapisi logam dengan seng. Contohnya adalah atap seng. Lapisan seng ini dapat mencegah kontak langsung antara logam atau besi dengan air dan udara atau oksigen yang ada di sekitarnya. Contoh penggunaan teknik ini adalah pada konstruksi jembatan dan konstruksi bangunan. Teknik berikutnya adalah electroplating. Electroplating adalah pelapisan logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. Sebagai contoh adalah pelapisan logam dengan nikel, dengan krom, dengan timah, ada juga pelapisan logam dengan timbal. Teknik berikutnya adalah cerardizing. Cerardizing ini adalah mereaksikan logam dengan asam fosfat, sehingga permukaan logam tertutup dengan fosfat. Sebagai contoh adalah badan mobil. Yang terakhir adalah perlindungan katodik. Perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam dengan logam yang lain yang mempunyai potensial elektroda yang sangat rendah, biasanya magnesium. Ketika terjadi oksidasi, logam yang dilindungi akan segera menarik elektron dari logam pelindung, sehingga oksidasi akan berlangsung pada logam pelindung tersebut. Oleh karena logam pelindung teroksidasi, maka lama-kelamaan akan habis dan harus diganti dengan yang baru secara periodik. Contoh penggunaannya adalah pada kapal laut. Jadi, kita bisa mencegah korosi atau memperlambat korosi dengan cara yang pertama adalah mengontrol atmosfer. Yang kedua, dengan mencegah logam untuk bersentuhan langsung dengan air dan oksigen. Yang ketiga adalah perlindungan katodik. Demikian materi kimia kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, doa yo. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Hai, selamat berjumpa belajar. Kembali lagi bersama saya Christian. Kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah harga yang diberikan pada setiap atom unsur menurut aturan tertentu. Di log ini dapat diterangkan menurut komposisi senyawa, keelektronegatifan relatif unsur, dan beberapa aturan tertentu. Mari kita lihat aturan-aturan untuk bilangan oksidasi ini. Bilangan oksidasi atom unsur bebas adalah 0. Contohnya adalah
dalam H2, N2, O2, P4, Na, Mg, Se, dan Air. Bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa adalah 1, kecuali dalam senyawa hidrida logam adalah 1. Contohnya, 1 adalah dalam senyawa HCl, NH3, dan H2SO4. Dalam hidrida akan bernilai -1, yaitu dalam senyawa NaAH dan CaH2. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa sama dengan -2, kecuali dalam peroksida, yaitu H2O, H2O2, atau dalam superoksida, yaitu KO2, yang nilai bilangan oksidasinya adalah -1/2. Bilangan oksidasi suatu ion monoatom sama dengan muatannya. Kalau kita lihat contoh ini, Na+, maka bilangan oksidasinya ada +1. Sedangkan Mg2+, bilangan oksidasinya adalah +2. Dalam senyawa, bilangan oksidasi unsur golongan alkali atau golongan 1A sama dengan +1. Sedangkan untuk golongan 2A atau golongan alkali tanah adalah +2. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Pada senyawa S2, O2 memiliki bilangan oksidasi -2. Dikalikan dengan jumlah atomnya 2, maka bilangan oksidasinya adalah -4. Maka S mempunyai bilangan oksidasi +4, sehingga jumlah oksidasi unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu ion terdiri atas beberapa unsur sama dengan muatannya. Contohnya dalam senyawa SO4 2-. Maka jumlah bilangan oksidasinya adalah 2. Bilangan oksidasi unsur yang lebih elektronegatif selalu negatif, dan yang kurang elektronegatif selalu positif. Contohnya dalam senyawa OF2, atom F lebih elektronegatif daripada atom O, maka bilangan oksidasi F negatif, sedangkan O bernilai positif. Demikian pelajaran kimia kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari. Nah, bilangan oksidasi adalah harga yang diberikan pada setiap atom unsur menurut aturan tertentu. Nah, aturannya yang pertama adalah dalam unsur bebas, bilangan oksidasi atom sama dengan 0. Jadi unsur bebas, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, dalam senyawanya sama 0. Bilangan oksidasi dari H plus H sama dengan +1. O oksigen sama dengan -2. Tentu ada beberapa pengecualian seperti dalam senyawa superoksida atau dalam senyawa peroksida, H itu jadi -1. Dalam senyawanya, bilangan oksidasi golongan 1A sama dengan +1, golongan 2A sama dengan +2, dan golongan 3A sama dengan +3. Yaitu kalau terang lihat golongan 1A ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, kalsium. Golongan 2A berlium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Dan golongan 3A boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Yang keempat, jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam suatu senyawa sama dengan 0. Jadi kalau ada satu senyawa tidak ada muatan di atasnya, maka jumlah bilangan oksidasinya adalah 0. Yang kelima, dalam ion monoatom
bilangan oksidasinya sama dengan muatan. Jadi kalau udah H+, maka muatannya adalah +1. O2-, maka muatannya atau Al3+, maka muatannya +3. Yang keenam, dalam ion poliatom, jumlah bilangan oksidasi sama dengan muatannya. Contohnya SO4 2-, maka muatannya 2-. NO3-, maka muatannya 1-. Contoh, tentukan bilangan oksidasi masing-masing atom dalam senyawa K2Cr2O7. Jadi kalau kita lihat di sini, atom K itu ada 2, kemudian Cr ada 2, dan O ada 7. Nah, seperti yang sudah dikatakan di atas, oksigen itu memiliki bilangan oksidasinya -2. Kemudian K ini termasuk dalam golongan 1A, maka dia memiliki bilangan oksidasi +1. Nah, yang akan orang cari di sini. Jadi 2 sudah didapat, tinggal yang Cr. Jadi kalau orang bisa tuliskan, O di sini ada 7 kali dengan -2, hasilnya -14. Kemudian Cr ini ada 2, orang belum tahu berapa dp bilangan oksidasi. Yang ketiga ini 2 kali +1 sama dengan +2. Nah, ini terus akan jumlahkan, hasilnya harus sama dengan 0 karena di atas ini tidak ada muatan. Jadi K2Cr2O7 ini bukan ion, ini adalah bilangan oksidasi senyawa sama dengan 0. Jadi ini sudah senyawa dengan bilangan oksidasi jumlahnya harus 0. Jadi 0 sama dengan -14 tambah 2x tambah 2. Nah, -14 tambah 2 -12. Ini 2x, maka x sama dengan +6. Jadi -12 bagi 2 jadi +6. Dia pindah ruas, jadi ini pindah ruas, ini jadi plus, terus dibagi 2 dapat +. Jadi kalau terang simpulkan, K memiliki bilangan oksidasi +1, Cr +6, dan oksigen. Ada beberapa contoh di sini. Contoh yang pertama adalah KMnO4. KMnO4 seperti yang telah tahu tadi, oksigen -2, ini -2, kemudian Mn ini belum diketahui, kemudian K +1. Ini jumlahnya kalau terang lihat tidak ada muatan di atas, maka jumlahnya harus 0, jumlah 0, jadi -8 tambah X tambah 1. X itu mesti berapa supaya kasih baku jumlah ini semua jadi sama dengan 0. Jadi -8 tambah 1 -7. -7 tambah berapa sama dengan 0? Hasilnya adalah +7. Yang kedua, S2O7 2-. Jadi ini jumlah muatannya itu harus sama dengan -2. Kita mulai yang pertama. Ya, oksigen -2, sedangkan S orang belum tahu. Nah, ini. Jadi dijumlahkan dia harus sama dengan -2. Ini -2 sama dengan -14 tambah 2x. Ini 2x harus berapa supaya jumlahnya sama dengan -2? Jadi -14 tambah plus 12. Plus 12 itu dibagi 2 dapat plus 6. Nah, di bawah contoh lain. Sini oksigen -2, kemudian Cl belum diketahui, K orang sudah tahu +1. Jadi jumlahnya ini tidak ada muatan di atas, maka jumlahnya 0.
Ini min 6 tambah X tambah 1. Min 6 tambah berapa tambah 1 sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah plus 5. Selanjutnya ini dia harus jumlahnya sebentar sama dengan 0 karena tidak ada muatan di atas. Jadi O ini 4 kali 2 jadi 8. Kemudian P itu yang belum diketahui, dan CA ini termasuk golongan 2A kalsium, maka dia 3 kali plus 2 sama plus 6. Jadi 0 sama dengan min 16 tambah 2X tambah 6. Ini min 16 tambah 6 jadi min 10. Min 10 bahagi 2 dapat 12. Ya, demikian juga contoh yang di bawah ini. Ini 3 dikali min 2, maksudnya min 2. Kemudian C yang terang belum ketahui, jumlahkan harus sama dengan min 2. Jadi min 6 tambah berapa sama dengan min 2. Jawabannya adalah plus 4. Selanjutnya ini oksigen sudah pasti min 2, sedangkan P yang akan kita cari karena tidak diketahui. Kemudian H itu plus 1. Jumlahkan ini harus sama dengan min 2. Min 2 kurang 8 tambah X tambah 1. Min 8 tambah 1 dapat min 7. Min 7 tambah berapa sama dengan min 2? Jawabannya adalah plus 5. Nah, ada contoh lain juga di sini. K2CH2O7. Oksigen terang tahu. Oh ya, ini mulai dari K. 1 kali 2 dapat plus 2. Kemudian CR belum diketahui masih X, kali 2 dapat 2X. Kemudian oksigen min 2 kali 7 dapat min 14. Nah, hasilnya harus sama dengan 0 karena di atas ini tidak ada muatan. Jadi min plus 2 tambah berapa kurang 14 sama dengan 0. Maka terong bisa dapat di sini adalah plus 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Tambah 2 plus 14. Plus 14 kurang 14 sama dengan 0. Nah, ada contoh di bawah ini. Nah, ini yang akan menjadi tugas Anda. Selamat mengerjakan. Hai Sobat Rumah Belajar, bersama saya Christian. Hari ini kita akan belajar kimia. Pernahkah kita melihat hal-hal seperti ini? Ini adalah proses korosi yang terjadi pada besi, perak, dan tembaga. Apa itu korosi dan bagaimana cara mengatasinya? Mari kita lihat bersama-sama. Korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh karena terjadi reaksi kimia antar logam dengan zat-zat di lingkungannya membentuk senyawa yang tidak dikehendaki. Contohnya adalah karat pada besi, perak yang kilapnya memudar, dan tembaga yang menjadi warna kehijauan. Sahabat Rumah Belajar, ada beberapa faktor yang mempercepat korosi. Yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Udara yang lembab yang banyak mengandung air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit yaitu asam atau garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Yang ketiga adalah
permukaan logam yang tidak rata. Hal ini memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia. Sahabat rumah belajar, kita bisa mencegah atau memperlambat korosi dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Misalnya adalah dengan membuat lingkungan udara bebas dari oksigen. Caranya dengan mengalirkan CO2 ke dalam lingkungan. Yang kedua adalah mencegah logam bersinggungan dengan air dan oksigen. Ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan dalam hal ini. Yang pertama adalah dengan cara mengecat. Lapisan cat akan mencegah logam untuk bersentuhan langsung dengan oksigen dan air. Nah, hanya jika catnya terkelupas atau tergores, maka logam di bawahnya akan terkorosi. Nah, teknik ini biasa dilakukan pada kapal, jembatan, dan mobil. Teknik berikutnya adalah memberi oli atau minyak. Lapisan oli ini bisa mencegah kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, dan harus dioleskan secara berkala. Contoh penggunaannya adalah pada mesin mobil dan mesin motor. Teknik berikutnya adalah memberi lapisan plastik. Lapisan plastik ini akan mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Hanya jika plastiknya terkelupas, maka korosi akan mulai terjadi. Contohnya adalah pada rak pengering yang ada di dapur. Teknik berikutnya adalah galvanisasi. Galvanisasi yaitu melapisi logam dengan seng. Contohnya adalah atap seng. Lapisan seng ini dapat mencegah kontak langsung antara logam atau besi dengan air dan udara atau oksigen yang ada di sekitarnya. Contoh penggunaan teknik ini adalah pada konstruksi jembatan dan konstruksi bangunan. Teknik berikutnya adalah electroplating. Electroplating adalah pelapisan logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. Sebagai contoh adalah pelapisan logam dengan nikel, dengan krom, dengan timah, ada juga pelapisan logam dengan timbal. Teknik berikutnya adalah cerardizing. Cerardizing ini adalah mereaksikan logam dengan asam fosfat, sehingga permukaan logam tertutup dengan fosfat. Sebagai contoh adalah badan mobil. Yang terakhir adalah perlindungan katodik. Perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam dengan logam yang lain yang mempunyai potensial elektroda yang sangat rendah, biasanya magnesium. Ketika terjadi oksidasi, logam yang dilindungi akan segera menarik elektron dari logam pelindung, sehingga oksidasi akan berlangsung pada logam pelindung tersebut. Oleh karena logam pelindung teroksidasi, maka lama-kelamaan akan habis dan harus diganti dengan yang baru secara periodik. Contoh penggunaannya adalah pada kapal laut. Jadi, kita bisa mencegah korosi atau memperlambat korosi dengan cara yang pertama adalah mengontrol atmosfer. Yang kedua, dengan mencegah logam untuk bersentuhan langsung dengan air dan oksigen. Yang ketiga adalah perlindungan katodik. Demikian materi kimia kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.